Latar belakang kegiatan ini yaitu, air merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Air digunakan untuk proses metabolisme tubuh, baik bagi manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Dalam kenyataannya, tidak semua sumber air dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, karena dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya, air harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah tingkat keasaman dan kekeruhannya. Menentukan pH air sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui baik atau buruknya kualitas pH air tersebut. pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH netral air adalah 7 hingga 14. Jika di bawah 7 disebut asam dan di atas 7 disebut basa. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui prinsip kerja dari sensor pH meter, serta kita dapat mengetahui kadar asam atau basa dari suatu larutan. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada RTC, ketiga breadboard dan kabel jumper, keempat ada MMC, kelima ada LCD plus I2C, dan yang keenam ada kabel USB. Terakhir ada sensor pH yang terdiri dari modul dan elektrod. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dari sistem sensor pH. Pertama-tama ada Arduino, kemudian ada RTC. Kemudian pin SDA dihubungkan pada pin SDA pada Arduino Uno. Dan pin SCL dihubungkan ke pin SCL pada Arduino Uno. Pin VCC dan pin ground RTC diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Kemudian ada LCD I2C. Pada pin SDA dihubungkan ke pin pada Arduino Uno dan pin SCL dihubungkan ke pin SCL pada Arduino Uno. Pin VCC dan pin ground diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Berikutnya ada MMC. Pin VCC dan ground MMC diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Pin ICSP pada pin 4, pin SCK pada pin 13, pin MOSI pada pin 11, dan pin MISO pada pin 12. Selanjutnya ada modul pH meter. Pin VCC dan ground diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Dan terakhir pin input juga dimasukkan ke A0. Yang pertama yaitu kalibrasi. Kalibrasi adalah proses penyamaan nilai dari sensornya menggunakan kalibrator. Nah, kalibratornya di sini yaitu pH meter. Cara kalibrasi yaitu, pertama kita ambil data menggunakan 10 sampel pH yang berbeda-beda. Setiap sampel melakukan 3 kali pengulangan. Kalibrasi ini masih belum menggunakan sintaks, yang mana artinya sintaksnya masih normal dari pH meternya. Setelah dilakukan proses kalibrasi, dapat kita peroleh suatu persamaan, yang mana dapat kita gunakan untuk mendapatkan data validasi. Persamaan kalibrasi ini terdapat 3 macam, yaitu linear, eksponensial, dan logaritma. Nah, dari ketiga persamaan dapat kita mengambil data persamaan yang paling sempurna. Di sini yang paling mendekati sempurna yaitu persamaan linear. Nah, dari persamaan linear ini dapat kita masukkan sintaks dari Arduino-nya. Setelah itu, kita lakukan validasi dengan cara yang sama seperti kalibrasi. Yang membedakannya yaitu validasi ini menggunakan rumus yang ada pada kalibrasi. Setelah melakukan kalibrasi dan validasi, yang terakhir yaitu uji kinerja. Uji kinerja adalah kegiatan uji ketahanan suatu alat sensor dan stabil atau tidaknya suatu sensor tersebut, serta mendeteksi apabila ada kesalahan pada rangkaian. Nah, dalam uji kinerja ini, sensor pH kita melakukannya selama 24 jam dengan 8 sampel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Ananda Putra dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan rangkaian. Untuk rangkaian LCD dan LTC memiliki rangkaian yang sama, yaitu memiliki SDA, SCL, VCC, dan GND. Kabel SDA dihubungkan pada poin analog A5. SDA dihubungkan dengan analog A5. Kabel SCL dihubungkan pada poin analog A4. VCC dihubungkan ke PCB dengan lambang plus dan dihubungkan ke audio Uno 5 volt. GND dihubungkan ke PCB dengan lambang min dan dihubungkan ke audio Uno poin GND. Untuk MMC memiliki perbedaan dengan menghubungkan CS ke poin 4. SCK dihubungkan ke poin digital 13. MOSI dihubungkan ke poin digital 11. MISO dihubungkan ke poin digital 12. Untuk VVC dan GND dihubungkan sama seperti LCD dan LTC. Untuk modul sensor yang dihubungkan yaitu hanya VCC dan GND sama seperti alat lainnya. Pada modul ini PO dihubungkan ke poin analog A1. Sekian penjelasan rangkaian sensor pH dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dana Ramadiansyah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kalibrasi alat sensor pH. Di sini kami menggunakan 10 sampel dengan masing-masing percobaan pengulangan 3 kali, yaitu kita memperoleh data dari sampel pertama menggunakan pH meter sebagai pembanding sensor pH atau disebut juga kalibrator. Di sini pH meter sebagai kalibrator menunjukkan angka 2,4 dan sensor pH-nya menunjukkan angka 2,61. Dari 10 data ini, perbandingan antara sensor pH dan pH meter kalibratornya mungkin hanya berbeda dari rata-ratanya 0,2 atau 0,1 saja. Dari sini, dari data kalibrasi 10 ini kita memperoleh rata-rata dari 3 sampel, yaitu ada dari sampel pertama 2,4, sampel kedua 2,5 dari pH meter ini, sampel ketiga 6,83, sampel keempat 7, sampel kelima 7,23, sampel keenam 6,80, sampel ke-7 9,57, data sampel ke-8 9,6, 9,10 sama yaitu 9,60. Dan kita menggunakan sensor pH-nya, kita memperoleh dari 3 sampel data yaitu 2,62, 2,76, 6,74, 6,77, 6,97, 6,67, 9,83, 9,85, 9,85, dan 9,76. Dari perbandingan rata-rata sensor pH dan pH meternya sebagai kalibrator, kita membuat sebuah grafik untuk mencari persamaannya. Nah, untuk persamaan linier pada grafik ke rata-rata perbandingan antara pH meter dan sensor pH diperoleh
Persamanya yaitu Y sama dengan 1,0042X ditambah 0,035 dengan R kuadratnya 0,9938. Untuk X bersamaan eksponensial diperoleh Y sama dengan 1,8052 eksponen pangkat 0,1808X dengan R-nya 0,987. Dan grafik garis ke garis